Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang Bootstrap. Jadi Bootstrap ini merupakan sebuah framework CSS yang dapat digunakan untuk membuat website modern dan responsif. Nah, jadi kalau kita menggunakan Bootstrap ini, kita tidak perlu membuat desain website dari nol. Maksudnya di sini kita bisa langsung menggunakan komponen-komponen yang ada di Bootstrap untuk keperluan seperti misalkan membuat slider, lalu membuat tombol, dan lain sebagainya. Sehingga untuk kode-kode juga sudah disediakan dan tinggal kita gunakan. Nah, sedikit informasi untuk Bootstrap ini pertama dikembangkan oleh Twitter, yang mana dari Bootstrap juga menyediakan beberapa komponen yang siap dipakai seperti yang sudah disebutkan tadi, sehingga lebih mempercepat membuat pengembangan website. Nah, kalau teman-teman buka search engine, kalau kita ketikkan Bootstrap di sini akan muncul link getbootstrap.com di bagian atas dan penjelasan lengkap di sebelah kanan. Di Wikipedia juga, teman-teman bisa membuka penjelasannya lebih detail terkait apa itu Bootstrap, kemudian juga fungsinya apa, sejarahnya seperti apa, versi-versinya berapa, itu bisa kita lihat di dalam Wikipedia. Kemudian kalau teman-teman buka websitenya di getbootstrap.com, itu kita akan menampilkan tampilan website dari Bootstrap. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ada juga beberapa menu yang dapat membantu kita untuk dapat menggunakan Bootstrap. Lalu di sini ada dua kategori untuk menggunakan Bootstrap, ada menggunakan Package Manager ataupun menggunakan CDN. Kalau di sini saya akan menggunakan CDN untuk mempermudah bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Bootstrap ataupun baru ingin memulai mendesain website menggunakan framework CSS. Ataupun teman-teman yang baru ingin terjun ke dunia pengembangan website, ini sangat sangat membantu untuk kita mencoba menggunakan Bootstrap. Tapi jika teman-teman sudah di level lebih lanjut, teman-teman bisa menggunakan Package Manager ataupun Webpack dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh code yang sudah ada di dalam Bootstrap yang dapat kita langsung gunakan nantinya. Termasuk CSS juga bisa langsung kita gunakan. Jadi kalau ibaratkan rumah, HTML-nya itu adalah kerangka-kerangka dari rumah tersebut seperti tembok, kemudian pintu, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk CSS ini seperti warnanya, seperti apa pintunya, misalkan warna coklat, lalu ada tempat keluar masuk peliharaan, lalu rumah yang berwarna-warni, nah itu fungsi dari CSS. Nah, di sini juga kita dapat melihat contoh-contoh dari tampilan website yang sudah menggunakan Bootstrap. Kita coba lihat. Nah, ini adalah contoh-contohnya, tapi ini yang versi premium. Jadi kalau kita nantinya ingin membuat sebuah tampilan website ataupun dashboard dan lain sebagainya menggunakan Bootstrap, ini bisa menjadi ladang ini juga jasa ataupun bisnis juga untuk kita jika diteruskan. Coba kita lihat salah satu. Nah, ini contohnya ini. Ini dibuat menggunakan Bootstrap. Nah, lalu berikutnya, apa sih kelebihan dari Bootstrap ini? Yang pertama yang pasti responsif. Kalau teman-teman lihat template yang sudah kita buka tadi, itu tidak hanya bisa dilihat ataupun diakses menggunakan laptop saja, tetapi juga bisa kita lihat menggunakan handphone. Nah, ini versi untuk websitenya. Kalau handphonenya itu seperti ini. Kita coba buka.
Oke, nah ini versi handphonenya. Sudah langsung responsif secara otomatis. Menyesuaikan dimensi dari handphone kita. Misalkan di sini ada iPhone ataupun Samsung dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang pasti cepat dan efisien. Kalau misalkan kita membuat tombol itu satu persatu, di sini kita langsung bisa menggunakan kode-kode yang sudah ada. Misalnya kita buka dokumentasi, di sini kita ingin membuat tombol misalnya ya, tombol. Kemudian tombol tersebut ada warnanya. Warnanya juga ada banyak, misalkan untuk tombol yang general ataupun tombol untuk menghapus dokumen atau data dan lain sebagainya. Itu di sini kita sudah disediakan tombol-tombolnya. Misalkan untuk yang warna merah itu di sini menggunakan CSS-nya Danger. Nah, jadi tinggal di-copy lalu dimasukkan ke dalam code HTML kita. Ini baru dari tombol. Selain warna ada juga bentuk, kemudian juga jenisnya, bahkan bisa custom. Lalu ada juga di sini misalkan ada menu ya, navbar. Nah, di sini bisa ada juga untuk menu drop down dan lain sebagainya. Kita tinggal gunakan code-code yang sudah disediakan tanpa harus membuatnya dari awal. Karena jika dibandingkan, membuat dari awal itu lebih lama yang pasti daripada kita menggunakan framework CSS. Lalu berikutnya yaitu konsistensi. Konsistensi ini dalam arti di sini karena sudah menggunakan satu bentuk, jadinya kalau kita lihat di contoh yang sudah dibuat, ini bawaan dari Bootstrap yang free bisa kita gunakan. Seperti salah satu halaman ini kalau kita lihat itu konsisten dari atas sampai bawah. Bentuknya seperti sejajar, kemudian box-nya juga sama. Nah ini, kiri kanannya sama, menunya juga sama, bentuk-bentuknya juga sesuai dengan standarisasi. Nah ini juga menjadi nilai tambah dari Bootstrap, kenapa kita harus menggunakan framework CSS. Kalau kita membuatnya manual, bisa jadi misalkan yang box pertama kotaknya sudah simetris, box kedua dan seterusnya perlu kita sesuaikan lagi. Yang terakhir mudah dipelajari. Nah, tapi dalam tanda kutip mudah dipelajari ini, teman-teman nanti bisa lihat lagi dokumentasinya. Kalau untuk dokumentasi di sini itu ada di menu Docs. Di sebelah kiri ini bisa kita pelajari dari mulai penggunaan Bootstrap sendiri, lalu sampai ke komponen-komponen yang dapat digunakan. Dari mulai tadi button, kemudian layout, lalu ada form control, seperti kita submit email, password, dan lain sebagainya. Di sini bisa dipelajari secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Termasuk juga ada tampilan-tampilan yang mungkin sering kita lihat, namun kita tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Nah, ini nanti bisa dicek juga sih di komponen. Terus ini kalau kita lihat ada juga, kalau kita klik muncul pop-up seperti ini. Nah, ini juga bisa menggunakan Bootstrap. Untuk code-nya di sini sudah disediakan, tinggal kita ikuti petunjuknya untuk ngeditnya di mana. Misalkan untuk tulisan launch demo modal ini ada di bagian sini untuk mengeditnya. Lalu kontennya itu ada di bagian titik-titik ini. Nah, ini bisa kita pelajari. Nah, kalau misalkan masih bingung juga, di sini ada blog. Di blog ini juga terdapat informasi-informasi yang dapat kita gunakan untuk mempelajari lebih lanjut. Misalkan ada Bootstrap icon, bagaimana cara menginstalnya, lalu ada update dari Bootstrap, bagaimana cara update-nya, termasuk video-video tutorial. Sebenarnya untuk video tutorial itu banyak sekali juga di YouTube, nanti bisa dipelajari juga secara mandiri sesuai dengan kebutuhan.
Tapi jika ingin mempelajari secara bertahap, bisa mengikuti video serial dari em, kelas Bootstrap. Nanti teman-teman bisa mengecek apa aja sih yang harus dipelajari, ataupun apa saja hal-hal yang harus kita awali sebelum kita menggunakan Bootstrap. Dari mulai instalasi, kemudian juga cara melihatnya apakah sudah terinstall atau belum, dan lain sebagainya. Sampai nanti kita dapat membuat salah satu contoh tampilan website menggunakan Bootstrap yang dapat diakses. Yang pastinya sudah dapat masuk ke hosting. Nah, itu adalah goals kita. Sehingga nanti teman-teman dapat mempunyai portfolio sesuai dengan materi yang dipelajari pada video serial Bootstrap. Lalu berikutnya untuk konsep dari Bootstrap sendiri itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada grid system. Grid system itu di bagian layout. Nah, ini adalah kolom-kolom di mana yang dapat membantu kita untuk membuat tampilan website. Contoh, misalkan kalau teman perhatikan di sini ada bagian sebelah kiri itu dihitung satu kolom. Yang tengah itu satu kolom juga, dan yang kanan satu kolom. Jadi di sini ada 3. Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa menggunakan grid, kemudian di sini ada contoh code untuk 3 kolom yang dapat digunakan. Kalau lebih dari 3 kolom bisa ditambahkan lagi kolom-kolom, misalkan menjadi 5, 10, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. Terus selain grid, ada juga utility. Di sini sebentar, utility. Oh, ini di custom ini ada komponen-komponen yang dapat kita gunakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita ingin merubah tampilan default dari warna yang ada di Bootstrap yang akan kita gunakan nanti, itu bisa melihat dokumentasinya di customize. Seperti misalkan untuk warnanya, kemudian warna button, kemudian juga warna dropbar dan lain sebagainya itu bisa kita custom. Contoh misalkan di perusahaan kita ataupun di tempat klien nanti warna defaultnya itu adalah bukan biru ternyata, tapi ungu ataupun juga jingga atau kuning gitu. Nah, itu bisa kita instalasi di satu paket dari Bootstrap itu. Jadi ketika kita menggunakan Bootstrap seperti ini contohnya, ini kan defaultnya warna biru template-nya. Nah, nanti itu bisa warna kuning semua sampai ke teks-teks yang memang harus menggunakan warna tersebut. Nah, itu sih untuk komponen ataupun konsep yang bisa kita gunakan. Yang terakhir yang jelas itu adalah komponen-komponen ini. Dari mulai accordion, kemudian sampai tooltips dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan tampilan website kita. Lalu yang terakhir kita akan mencoba menerapkan Bootstrap di code kita. Di sini ada 2 cara yang tadi disebutkan. Yang pertama itu menggunakan package manager, yang kedua menggunakan CDN. Tapi kita hanya akan menggunakan CDN saja. Nah, karena ini baru pertama kali saya menggunakan Bootstrap, jadi kita harus menginstal dulu aplikasi pendukung untuk menjalankan code-nya. Di sini teman-teman bisa menggunakan Visual Code ataupun Sublime.
Nah, jadi aplikasi ini merupakan aplikasi text editor yang bisa kita gunakan untuk mengetik ataupun menjalankan code yang ada di Bootstrap tadi, lalu dapat dijalankan di browser kita. Nah, kalau dari sisi untuk pertama kali mencoba, lebih disarankan untuk menggunakan Sublime. Tapi kalau memang ingin langsung menggunakan Visual Studio, sangat diperbolehkan. Karena Visual Studio ini banyak sekali plugin-plugin yang dapat kita gunakan untuk menunjang kebutuhan dari segi development. Nah, namun pada kasus kali ini saya akan menggunakan Sublime. Kita klik download for Windows jika menggunakan Windows. Lalu kita tunggu. Di sini sedang mendownload. Jadi untuk Sublime ini bisa juga digunakan di macOS ataupun Linux, sama halnya seperti Visual Code. Lalu klik yes. Ini kita next. Tambahkan ke menu. Next lagi, install. Lalu sudah selesai. Finish. Kemudian berikutnya kita buka dulu Sublime-nya tadi. Oke, kita buka. Nah, di sini Sublime itu ada yang versi Pro-nya juga ya. Kalau misalkan teman-teman ingin membeli lisensinya, nanti bisa langsung dibeli melalui menu help. Oke, kita ambil dari dokumentasi Bootstrap tadi, kita masuk di getbootstrap.com, lalu kita masuk ke documentation docs. Nah, ini kita diminta untuk membuat halaman awal index.html itu menggunakan sudah termasuk meta name viewport. Nah, ini untuk codingan ataupun kode untuk membuat tampilan website kita responsif di mobile. Kita bisa copy. Kalau teman-teman ingin mengetik code-nya, boleh juga jika ingin menghafal code yang ada di sini. Tapi kalau saya akan mengcopy saja. Di sini kita masukkan, lalu kita ganti Bootstrap demo-nya menjadi contoh tentang website. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita simpan dengan saya perbesar dulu teksnya. Kemudian ini komponen-komponen wajib yang ada di HTML. Nanti kita akan pelajarinya secara terpisah. Kita klik file, kemudian save as. Lalu kita cari tempat untuk menyimpan. Di sini kita bisa membuat folder dimanapun, asalkan ingat. Misalkan seperti ini. Lalu nama filenya index.html. Sini pilih HTML. Pastikan HTML, kemudian save. Ini sudah jadi. Lalu kita akan coba, ini kita tutup dulu. Lalu untuk membukanya, kita tinggal masuk saja ke folder yang sudah kita buat tadi. Dokumen, latihan, lalu klik tahan, kemudian kita tarik ke browser. Nah, jadinya seperti ini, karena ini masih lokal. Nanti kalau sudah online, kita bisa menggunakan domain. Misalkan seperti google.com, traveloka.com, dan lain sebagainya. Itu bisa seperti itu nanti. Nah, ini sudah tampil. Lalu ini tampilan website pertama saya. Nah, lalu
Kita juga bisa memasukkan komponen berikutnya. Di sini di nomor 2 petunjuknya kita memasukkan kode link untuk CSS dan JavaScript. Nah ini. Nah ini kalau kita lihat, ini sama dengan yang ada di depan tadi. Kalau kita buka Get Bootstrap, itu ada di sini. Ini sama ini. Bisa copy dari sini depan ataupun dari yang dokumentasi. Dan saran berikutnya adalah kita tadi sudah mengcopy di bagian awal. Berikutnya pastikan kita tidak menimpa kode yang sudah kita buat di Sublime tadi. Ini kan sudah kita edit. Kalau kita copy semua ini, kita masukkan, itu akan menimpa. Teks yang sudah kita buat tadi akan hilang. Nah, sehingga kita akan pelajarinya seperti ini. Di bawah title ini kita masukkan link dari CSS. Kita copy dulu. Di bawah title, kita paste. Nah, seperti ini. Lalu di bawah hello tadi, kita copy scriptnya. Nah, seperti ini. Coba kita simpan. Ctrl S atau file save. Kita reload. Nah, ini langsung berubah teksnya. Kalau kita cek di code-nya itu, ini sudah memanggil link Bootstrap yang kita gunakan. Nah, ini. Nah, ini sudah menggunakan Bootstrap. Terakhir coba kita coba tes salah satu komponen. Misalkan button ya, tadi button kita coba. Kita ambil salah satu, misalkan untuk yang semua, atau enggak kita coba, kita copy, lalu kita masukkan di bawah halo ini. Kita simpan, kita coba tes. Nah, ini sudah tampil ini. Kalau sudah tampil ini, selamat. Teman-teman sudah melewati pengenalan pertama dari penggunaan framework Bootstrap.